yang keempat, sambutan dari Kepala Direktorat Jenderal Kursus dan Pelatihan Koordinator Pokja Kewirausahaan. Yang kelima, inti acara pemaparan. Keenam, Isoma. Yang ketujuh, sesi tanya jawab. Yang selanjutnya penutup. Baiklah, untuk membuka acara pengimbasan program pendidikan kecakapan kewirausahaan tahun 2020, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan doa. Mari kita tundukkan kepala sejenak, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kami bersilakan. Berdoa selesai. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta kepada Ibu Galuh Muria Widawati SPM. Kami persilakan. Ini kamera buat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati selaku Perwakilan dari Direktur Kursus dan Pelatihan Direktorat Vokasi Kemdikbud, yang saya banggakan selaku pengelola dari LKP Yanti beserta seluruh jajarannya, teman-teman dari Dinas Pendidikan dan seluruh peserta pengimbasan program PKW di LKP Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Taala pada hari ini. Pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 9 April 2021, kita diperkenankan bertemu dalam keadaan sehat walafiat di ruangan ini di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan di Jakarta. Bapak Ibu yang hormati, yang pertama kami dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta mengucapkan selamat datang kepada Pak Kastur beserta guru. Terima kasih sekali sudah berkenan dan mempercayai serta memberikan amanah kepada LKP Yanti yang hari ini diberi amanah untuk memberikan pengimbasan terkait dengan program penyelenggaraan program PKW yang sudah dilaksanakan di tahun 2020. Lagi terima kasih dan saya berharap semoga nanti hasil yang disampaikan dari LKP yang tidak mengecewakan dan membuat dari direktorat tak berkenan dan kemudian Mbak LKP Yanti mengucapkan selamat. Terima kasih juga atas kinerja dan prestasinya yang di tahun 2020 telah menyelenggarakan program kecakapan wirausaha atau PKW untuk data kecantikan rambut ya di tahun 2020 dengan sukses ya, dan hari ini success story-nya akan dibagikan kepada teman-teman semuanya yang diundang di sini.
dan semoga nanti apa yang sudah diraih dari LKPAD ini bisa mengimbas pada satuan PNF atau LKP. Bapak Ibu semua yang hadir di sini dan mengikuti jejak kesuksesan dari LKPAD. Nah, LKPAD ini juga tahun 2020 meraih juara pembuatan video bahan ajar ya untuk program PKW. Jadi nanti perjalanan suksesnya seperti apa akan disampaikan oleh Mbak Yanti, dan nanti mohon yang baik-baiknya saja nanti yang diambil dan diceritakan, tapi yang jelek-jeleknya jangan ya. Yang jelek-jeleknya buat saya atau buat kami saja dari bidang pendidikan untuk bahan kami nanti untuk melakukan pembinaan selanjutnya. Yang baik-baik saja nanti kalau yang dari luar sana bisa di meskipun harus juga harus dimodifikasi dengan potensi dan karakteristik dari satuan PNF. Saya kira itu dari saya. Terima kasih sekali lagi Pak Kastum, Mas Silvi, dan yang lainnya. Jika Mbak Yanti selamat menjalankan ini. Semoga Allah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam penyelenggaraan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menjadi motivasi. Menjawab acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Direktorat Jenderal dan Pelatihan Koordinator Pokja Kewirausahaan kepada Bapak Dr. Kastum PD Bulan Depan. Saya berdiri atau duduk ya? Kalau berdiri ya kelihatan kepala saya. Ya, kelihatan nggak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kawan saya ya, yang sekarang sudah menjadi pejabat, Pak Galuh. Saya panggilnya Mbak lebih dekat lagi. Kita dulunya bolo apa ya? Bolo depan. Yang mewakili Kepala Dinas Kota Surakarta. Kemudian Bu Ariyanti ya, LKPAD dan seluruh jajarannya. Bapak Ibu, adik-adik, para peserta pembahasan yang berbahagia. Kalau tidak salah dari Kabupaten Sukoharjo, mana? Ada Kabupaten Boyolali, mana? Boyolali, dan satunya dari Sragen. Sendirian, Sragen, 2 orang ya? Oh, ya. Jadi, Bapak Ibu, pertama saya memohonkan maaf ya. Seharusnya Pak Direktur hadir sendiri, karena beliau sekarang lagi juga pengimbasan di Kabupaten Pemalang. Dan beliau berkasih kepada saya untuk hadir bersama. Nah, Pak Galuh, Bu Yanti dan lain-lainnya, ini perlu saya sampaikan ya, apa sih pengimbasan itu? Kalau soal materi kebijakan, jangan share ya. Apa itu pengimbasan? Ya, pengimbasan saya bukan perlibasan, bukan. Lagi ya, pengimbasan bukan perlibasan. Kalau perlibasan diribas. Nah, jadi gini, pengimbasan itu ya sebuah program baru di tempat kami. Artinya apa? Mengimbaskan, menularkan, men-share, ya, memberikan contoh kepada lain-lainnya atas prestasi yang sudah dicapai oleh sebuah lembaga. Dalam hal ini LKPAD. Nah, ceritanya begini Bu Hera. Tahun 2020 ya, kami punya program yang namanya PKW dan PKK. Dan
PKW itu pendidikan kecakapan kewirausahaan. Tahun 2020 ada 915 lembaga yang mendapatkan program PKW dan sekian ribu lembaga yang mendapatkan program PKK. Keduanya antara PKK dan PKW semua dilombakan ya. Mana-mana yang bagus dalam penyelenggaraannya ya kami tanpa kali-kali tanpa tebang pilih atau dikasih. Kalau memang bagus ya saya katakan bagus, kalau memang jelek saya katakan jelek. Untuk program PKW ini dari 915 lembaga ya, dilombakan, kemudian dicari mana-mana yang bagus dengan menggunakan indikator tertentu. Nah, nampaknya begini, LKP Yanti ini merupakan salah satu yang dianggap bagus ketika lomba video best practice dan video penyusunan bahan ajar. Nah, kebetulan begini, LKP Yanti ini meraih juara 2 untuk penyusunan bahan ajar. Juara 2. Kemudian berikutnya setelah dicari lagi, LKP Yanti juga tergolong bagus dalam menyelenggarakan program PKW tahun 2020. Saya tidak melihat lembaganya bagus atau tidak. Yang diukur adalah keberhasilan dalam menyelenggarakan programnya. Jadi walaupun lembaganya lama, ya, tetapi programnya jelek, ya nggak saya pilih. Program lembaganya baru, tapi penyelenggaranya bagus, harus pilih. Nah, nanti silakan Bapak Ibu buktikan sendiri di mana letak keberhasilannya, di mana yang dianggap bagus oleh LKP Yanti. Makanya begini, pada hari ini sengaja Mbak Yanti dan Bu Galuh ya, tadi bilang ini Mbak sana Bu, sini Mbak sana Bu, berapa ya. Jadi pada hari ini ya sengaja kami mengundang Bapak Ibu sekalian, lembaga-lembaga yang ada. Jadi kami mengundang lembaga-lembaga dalam rangka untuk membahas, dalam rangka untuk supaya Bapak Ibu tahu apa sih programnya LKP Yanti, kemudian yang kayak apa, sehingga bisa dikatakan bagus. Nanti silakan Bapak Ibu curhat saja. Bapak Ibu mendengarkan semuanya ya, terkait dengan apa yang akan disampaikan oleh lembaga ini. Nah, berkaitan dengan itu Bu sekalian. Jadi kami mengundang lembaga-lembaga ini, entah itu LKP, entah itu PKBM, entah itu SKB yang ada di 3 wilayah untuk bersama-sama mendengarkan paparan dari LKP Yanti dalam rangka pelaksanaan program PKW tahun 2020. Nah, kegiatan ini karena masih pandemi COVID ya, sehingga Mbak Yanti nggak berani mengundang banyak-banyak. Paling banter satu kabupaten tidak 10 orang. Tapi bagi lembaga yang tidak sempat turun seperti ini, nanti mereka bisa mengikuti via Zoom atau online. Makanya Yanti sudah siapkan ya tim Zoom-nya untuk lembaga-lembaga di 3 wilayah yang tidak sempat diundang secara langsung. Nah, baru sekalian. Jadi begini, yang namanya program PKW tahun 2020 juga dilanjutkan untuk tahun 2020. Artinya, silakan bagi kalian para pimpinan lembaga ya, mengajukan program lagi PKW tahun 2020. Tetapi apa? Tetapi
sudah banyak inovasi-inovasi, perubahan-perubahan dalam aplikasi. Hingga ada sebagian mengatakan sulit diterobos. Ya, memang sulit. Karena Pak ini ngomong ada bukan ya saya sampaikan. Jadi saya jujur nih, tahun 2020 memang banyak lembaga yang boleh dibilang nakal. Tapi mudah-mudahan yang hadir di sini nggak ada yang nakal. Sukoharjo, ya, Sakin dan Boyolali nggak ada yang nakal. Mudah-mudahan. Nah, di sana yang jauh yang nakal. Nah, jadi begini, kenapa dibilang nakal? Yang pertama gini, peserta didik yang direkrut, ketentuannya kan mereka yang masih menganggur. Mereka umurnya antara waktu itu 17 sampai 30. Tapi faktanya mereka masih belajar di SMK, di SMA, bahkan masih belajar di perguruan tinggi. Umurnya ada yang melebihi 30 tahun. Ada yang 40, ada yang 45. Nah, itulah yang disebut dengan nakal. Nah, yang seharusnya kondisi seperti ini harus mengembalikan. Jadi begitu tinggal dihitung berapa orang, kembalikan sejumlah dana yang ada. Itu. Nah, kemudian juga begini, pembelajaran misalkan ada yang nggak membuat kurikulum, ada yang kontraknya 150 jam, tapi hanya dilaksanakan 75 jam. Bahkan saya temukan hanya ada yang 2 jam. Makanya yang seperti ini kami minta untuk mengembalikan dananya. Nah, kemudian juga sama terkait dengan rintisan usahanya. Juga banyak yang nakal, enggak dilaksanakan. Dia yang ngomong kelompok perorangan tidak ada apa-apa. Nah, makanya tahun 2021 ini tidak akan terjadi. Ya, karena apa? Aplikasinya sudah sedemikian rupa canggihnya, ya. Bapak Ibu kalau nggak bisa menerobos, nggak bakalan dapat. Jadi tidak ada istilah karena aku dekat dengan Pak Hakim dan sebagainya, kemudian dimudahkan, nggak ada yang tidak. Kenapa? Semua pakai aplikasi. Bapak Ibu misalkan nih mengisi tentang peserta didik, ya, lebih umurnya merah, nggak bisa masuk udah. Ada yang sudah mencoba belum? Sudah Bu, coba pengajuan kan? Nah, itu. Kemudian misalkan kerjasamanya dengan UMKM, nanti akan dilihat. Kalau dulu banyak yang potong, tapi saya katakan begini ya, ada lembaga yang copy paste lembaga, copy paste MOU, kemudian hanya sekedar mencantumkan saja. Sekarang nggak bisa lagi. Kalau Bapak Ibu mencantumkan kerjasamanya dengan siapa? Kemudian juga dimintakan nomor HP-nya. Maksudnya apa? Maksudnya nanti ya, begitu Bapak Ibu mengajukan proposal lolos tahap 1, nanti akan kami verifikasi, akan kami cek MOU-nya dengan siapa? Oh, dengan UMKM. Apa namanya ada nggak? Oh ada. Begitu saya hubungi, telepon orangnya, nggak merasa mengaku jangan. Kami nggak pernah merasa kerjasama dengan. Berarti bohong. Nanti secara otomatis akan down. Walaupun jadinya tinggi, nanti akan kami tolak. Nah, makanya jangan berani-berani berbohong. Untuk kali ini, karena semuanya sudah by system. Nah, sehingga mendingan baru jujur, pilihnya kecil, tapi kalau jujur mudah-mudahan ada lolosnya. Jadi tahun 2021 semua by sistem, by aplikasi. Bapak Ibu nggak akan bisa bohong. Apalagi yang menyangkut pembelajaran. Yang namanya pembelajaran PKW nanti akan kami kendalikan dari Jakarta. Ada timernya, ya. Contoh begini, misalkan LKP Yanti ini sudah menjadwalkan jadwal pembelajaran untuk tahun 2021 misalkan. Kalau dapat tuh ya. Mengajukan aja belum kan? Nah, misalkan mengajukan kemudian lolos, disetujui pembelajarannya misalkan di jadwal ditulis hari Senin jam 8 sampai jam 12 misalkan, hari Rabu juga sama, hari Jumat juga sama, misalkan begitu.
Nah, nanti aku cek hari Senin yang dibilang ada pembelajaran, aku cek tombol, oh rupanya merah. Berarti nggak ada aktivitas. Hari Rabu juga sama merah. Hari Jumat juga merah. Berkali-kali seperti ini. Ya. Intinya berarti tidak ada pembelajaran. Nah, kami gurukan datanya, Bu. Kalau enggak, kalau salah udah datang berarti enggak keterlaluan ya. Nah, akan kita pantau. Nah, lembaga itu bagaimana ini ada aktivitas ada Pak timer kami tidak bergerak. Karena begini Pak, misalkan hari Senin ada pembelajaran sama jam dari jam 8 sampai jam 1 misalkan. Kontrak jamnya 120 jam ini. Jadi harusnya gini, begitu hari Senin selesai 5 jam, akan berkurang 150 dikurangi 5, tinggal 145. Hari berikutnya juga sama. Semakin dia memperbanyak jam belajar akan semakin berkurang. Tapi kalau timernya tetap terus berarti tidak ada pembelajaran. Kenapa? Begitu Bapak Ibu mulai pembelajaran, misalkan jam 8 pencet tombolnya klik, nah dia jalan terus berputar. Begitu selesai jam 1 klik sudah berhenti. Ini. Makanya kalau Bapak Ibu tidak bergerak tombolnya alias tidak ada pembelajaran yang seperti ini nanti ya boleh juga nanti akhirnya atau kasarnya dananya disuruh dikembalikan. Nah, makanya tolong tahun 2021 andai kata Bapak Ibu ajukan baik-baik saja, jangan ada yang tidak. Nah, dalam rangka itu, kami tahun 2021 mempercayai LKP Yanti untuk memberikan pengalaman-pengalamannya kepada Bapak Ibu untuk tahun 2021. Kalau misalkan Bapak Ibu akan akses program PKW maupun PKK. Tapi untuk kali ini pengibasannya khusus program PKW. Di tempat lain juga ada PKK dan sebagainya. Jadi kegiatan ini adalah serempak. Di mana-mana dilaksanakan pengibasan yang melaksanakan juga LKP yang dianggap berhasil. Saya nggak menyanjung Mbak Yanti, aku juga kenal enggak. Saya baru kenal ya biasa ketika ada acara apa itu penganugerahan ya. Oh ini tahu rupanya orangnya. Jadi saya di Indonesia Bu, lembaga-lembaga hampir nggak kenal karena saya juga kadang nggak ingin kenal karena apa? Saya yang nyangkut tanda tangan. Ini, oh rupanya Mbak Yanti orangnya ini pendek ya kan. Pendek sedikit hitam. Itu ketemunya diri sama kalau udah hafal kan itu ya karena ketika itu kami undang juga dinasnya masing-masing. Oleh karena itu tolong Bapak Ibu dengarkan semua, laksanakan apa yang akan disampaikan oleh Bu Yanti. Jadi sesungguhnya pengibasan ini acara tunggalnya adalah LKP Yanti memaparkan program PKW tahun 2020 kepada Bapak Ibu sekalian, mulai dari bagaimana merekrutmen, bagaimana melaksanakan pelajaran, menyusun kurikulum, ya kan, sampai dengan pada bagaimana melaksanakan pembentukan rintisan usaha. Jadi ending point atau tujuan akhir daripada program PKW adalah bagaimana lulusan harus bisa menciptakan atau mendirikan rintisan usaha baru, entah itu secara kelompok maupun secara perorangan. Nah, jangan ada yang namanya lulusan PKW kok tiba-tiba dia bekerja di industri. Jangan, itu ranahnya program PKK. Saya kira dapat ini. Nah, oleh karenanya, kenapa kegiatan ini dilaksanakan di LKP-nya? Karena saya juga ingin tahu LKP yang mana dunia sahabat sebagainya, sehingga ada maksud dan tujuan yang beda. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu juga tahu, oh LKP yang seperti itu, oh begitu ya, lebih bagus dari dunia saya dan sebagainya. Silakan. Saya juga nggak tahu LKP seperti ini. Dan yang pasti yang menyelenggarakan lembaga supaya Bapak Ibu juga bisa membuat semacam perbandingan dengan lembaganya masing-masing. Nah,
Aku tahu loh, di antara sekian banyak ini kalau kita bandingkan dengan punyanya Tenarkom jauh, baik jauh tempatnya maupun jauh gedungnya ini, ya kan? Aku pernah ke sana, gedungnya kayak apa itu? Kayak apa namanya? Apa kayak apa sih namanya? Loh, tinggi besar kan tempat ibadahnya ini loh. Wah, pokoknya top markotop lah. Ya, makanya suatu saat mudah-mudahan nanti akan berani ke sana. Nih, karena apa? Setiap tahun yang namanya program PKW selalu dilomba. Jadi, Bapak Ibu ada dua tujuan. Kalau penyelenggaranya bagus, kemudian videonya diusulkan, dilombakan bagus, dapat hadiah lagi. Jadi sudah dapat bantuan, nanti kalau bagus dapat bantuan lagi. Ini ya, jadi dulu Bu Yanti dapat bantuan, dapat hadiah berapa misalnya? 20 juta lumayan, ya bisa untuk tambah mungkin apalah sebagainya ini. Nah, makanya tolong sampaikan kalau andai kata ada di antara kita info yang mungkin mewakili pimpinannya, pengelolanya, sampaikan kalau mau mengajukan silakan dan tolong tidak baik, kenapa semuanya akan ada perbedaan. Kalau lembaganya bagus menyelenggarakan program, aku yakin nanti akan tiba juga dinasnya. Kenapa demikian? Dinasnya ini juga yang bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga yang ada di wilayahnya. Sehingga saya juga ingin membuktikan dinas Kota Surakarta siapa sih? Coba diundang, yang datang siapa? Oh, rupanya kawan sendiri. Saya nggak tahu kalau Bagalu misalnya jadi klub, nggak tahu kan? Itu. Nah, makanya tolong Bapak sekalian, ini ada dampak, ada gandeng rentengnya antara kebaikan Bapak Ibu terhadap dinasnya, atau sebaliknya. Ini. Makanya dalam juknis yang namanya Dinas Pendidikan Kota juga ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan program untuk bantuan pemerintah baik itu PKK maupun PKW. Jadi jangan diartikan kalau dinas datang ke lembaga ya Bapak Ibu bingung ya, jangan-jangan kita duit enggak, bukan lu datang ke lembaga intinya enggak kita lembaganya apa, ingin melakukan pembinaan kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Jadi tolong mindset Bapak Ibu jangan berpikiran harus menyediakan amplop kalau ada orang datang, kalau ada orang Jakarta datang, enggak. Saya datang ke bawa diri sendiri. Paling banyak minum ya. Itu kan wajar namanya tamu ya. Gitu. Jadi saya datang kemana-mana tidak akan ada duit. Nah, oleh karenanya ya, coba nanti Bapak Ibu dalam kurang lebih waktu mungkin bisa sore ya. Karena acara tunggalnya adalah ingin mendengarkan bagaimana Bu Yanti dan kawan-kawan di LKP yang ini menyelenggarakan program PKW tahun 2000. Dan tolong nanti Bu Yanti berikan waktu sebanyak-banyaknya. Paparkan semuanya, mulai dari rekrutmen kayak apa, susun kurikulum kayak apa, pembelajarannya bagaimana ya kan, kemudian bagaimana mengevaluasinya, bagaimana membantu teman-teman yang terus silakan nanti Bapak Ibu tanyakan sebanyak-banyaknya. Nah mungkin juga ada mitranya, tanya program UMKM-nya kayak apa. Nah, waktu sehari ini adalah khusus untuk membahas tentang bagaimana program PKW yang dilaksanakan oleh LKP Yanti. Jelas ya? Nah, karena ini waktunya hari Jumat, mudah-mudahan nggak sampai jam 5 sore Bu ya. Jadi mungkin ini sampaikan dulu, kemudian ada istirahat dulu di Jumatan ya. Saya tidak lagi supaya apa? Supaya Bapak Ibu betul-betul ada ilmu, ada pemahaman tentang bagaimana mengeksekusi program PKW. Ada pertanyaan? Kemudian ada? Monggo. Monggo. Ya, nanti ketika pelaksanaan pembelajaran.
Nanti di aplikasi ada Bu. Kalau Bapak Ibu sudah mulai pembelajaran, nanti ada lagu-lagunya. Ya. Pembelajarannya jadwalnya kayak apa. Kemudian nanti setiap kali Bapak Ibu akan melakukan pembelajaran, klik tombolnya. Diklik yang nanti akan bergerak Bu. Jalan terus ya. Kemudian selesai, ya kan, klik lagi berhenti, stop, berhenti. Nah kemudian dihitung. Ternyata dari awal sampai terakhir hanya 4 jam, maka akan mengurangi kontraknya. Kontraknya kan tadi 150, kurangi 4 jam. Hari berikutnya ya kan sama kurang lagi sampai dengan 0. Kenapa? Yang Bapak Ibu ajukan untuk program PKW misalkan butuh waktu 160 jam. Makanya ketika Bapak Ibu mengajukan, tolong dilihat kembali waktunya apakah cukup dengan 100 atau hanya dengan 150 atau apa terserah. Tolong itu kembali. Nah, saya sampaikan saya tanggal 15 sudah mulai melakukan verifikasi proposal yang dianggap masuk layak. Ya, makanya tolong yang belum mengajukan segera saja mengajukan. Ya. Karena waktunya dijamin masih panjang. Ya. Jangan tunggu terakhirnya. Carilah yang pertama kalau bisa. Supaya Bapak Ibu punya waktu obat. Ya. Masih ada? Monggo Bu, silakan. Dari mana Bu? Kita punya ini kan. Sukoharjo. Oh. Terima kasih waktunya. Untuk kami memang belum pernah mengajukan PKK dan kalau ditanya syarat-syaratnya mungkin konkret, cuman yang kami merasa sulit Pak sekarang ini yang sangat memprihatinkan adalah PHK dari pabrik khususnya di konten. Banyak sekali PHK dan tidak ada uang samu dan sebagainya, mereka butuh. Nah, kalau kami membina dalam PKB ini terkendala oleh faktor batas umur. Ini yang sangat menyulitkan kami. Jadi kalau umurnya sampai hanya 25 ya Pak? Ya. Ya, itu mereka sudah lewat batas banget Pak. Jadi itu antara ya mungkin sampai 35 itu ada. Apakah masih ada nilainya kebijaksanaan dari pusat mungkin khusus untuk korban PHK ini? Hanya ini saja yang ingin. Ya. Ini Bu, kita sudah berbagi dengan Depnaker. Kalau Kemdikbud, usianya kalau PKK 17 sampai 25, PKW 15 sampai 25. Namun demikian, kami sudah berbagi Bu, di atas usia 25 miliknya kartu prakerja. Makanya ini yang sudah masuk di PKW PKK tidak bisa masuk di prakerja. Sementara Bu, jangankan lebih 1 tahun atau 25 tahun, lebih 1 hari saja, 25 tahun 1 hari nggak bisa masuk. Kita akan buktikan saja kenapa? Kami sudah link dengan Dukcapil, link dengan Dapodik, dan link juga dengan kartu prakerja. Sekarang sudah nggak boleh lagi Bu. Makanya mau apapun yang terjadi, kalau nggak sesuai dengan juknis, pasti akan ditolak dan tidak bisa melanjutkan. Jadi tidak ada kebijakan. Kebijakannya adalah kami hanya PKW 15 sampai 20. Lebihnya nakar Bu. Itu ada pembagian. Itu ya. Oke. Masih ada? Monggo. Monggo.
UD Makarya Minawi sih karena yang pantai kan sih. Jadi gini nih, prediksi kami bulan Juli pas ono jalan megang sono kan sih. coba direkrut dulu mana-mana yang lulus kemudian tidak boleh direkrut. Sehingga diri dia kondangannya, sing kondangannya konsum mungkin lulus apa kita ngarepe gang itu. Kalau masih belajar nggak bisa karena Pak dia masih dalam proses belajar. Kami nggak ini, nggak mungkin bisa akan tertolak oleh Dapodik. Ya, makanya sekarang nggak bisa sembarangan masuk harus karena semua sudah link dengan yang berkaitan. Sehingga Bapak Ibu memasukkan peserta didik salah laki-laki atau perempuan gitu. Semuanya serba orisinil Bu. Ya. Jadi jangan dianggap sulit, tetapi apa? Kita ingin mendudukkan yang betul. Artinya apa? Mereka betul-betul ada di dukcapil. Itu Bu ya. Masih ada? Monggo Mas. Jadi Gedung yang saya ajak kerjasama itu kan ada seperti konveksi, ada hanya lima konveksi gitu ya, kerjanya 5. Padahal itu setiap tahunnya itu kan menggarap sebuah proyek-proyek dari kepolisian, TNI dan berbagai macam kaos Kalimantan itu. Tapi setiap saya untuk mengajak karena saya senang dengan logikanya pekerjaannya itu kan terus setiap saya itu ada. Tapi saya mau tekan tanda tangan untuk kerjasama itu semua itu rata-rata menjaga Mas. Nanti kalau sudah ada gedungnya, sudah ada pekerjanya minimal 25 orang itu baru kita ya karena siswa kamu 50 orang kan itu. Akhirnya sampai saat ini saya belum bisa mendapat dari aktivitas UMKM. Ini kendala saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba Mas dijelaskan lagi Mas. Sebenarnya yang namanya UMKM tidak harus dengan tenaga kerja banyak, tidak harus memiliki gedung yang megah enggak Mas. Yang penting dia adalah pelaku usaha. Nah begitu. Dan MOU antara LKP dengan UMKM hal yang gampang kenapa? Keduanya berpartner Mas, saling membantu sebenarnya. Justru dengan adanya seperti ini, jangan-jangan bisa membantu menambah kerja, membantu bagaimana mengupayakan sarana-sarananya, kan begitu. Jadi sesungguhnya tidak harus dengan tenaga yang banyak, dengan gedung yang megah enggak Mas. Coba mungkin karena kurang berdekatan kali ya, atau belum dipercaya kali ya. Nanti bagaimana trik-triknya Mbak Yanti dalam rangka menggait UMKM itu bisa disampaikan. Ya, jadi gini, Bapak sekalian, secara umum ya, kami dari Direktorat Khusus dan Pelatihan punya program yaitu dengan program PKK dan PKW. Yang keduanya merupakan bantuan. Kemudian ada program bantuan untuk uji kompetensi yang sifatnya mandiri. Tapi kalau uji kompetensi bagi lembaga yang mendapatkan PKK sudah atau
otomatis dananya masuk di bantuan PKK. Sehingga tolong Bapak Ibu pimpinan, kalau ada lulusan yang belum uji kompetensi, boleh mendaftarkan secara mandiri. Boleh, karena ada bantuan uji kompetensi mandiri. Nah, berikutnya ada program yang disebut dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Dalam hal ini pengelola dan infrastruktur. Jadi, Bapak Ibu, nanti akan kami pilih lembaga-lembaga mana yang bagus, yang masuk kriteria, kami akan mengundang 200 orang, 100 instruktur, 100 pengelola, untuk kami latih bersama dengan industri. Makanya ini disebut dengan lembaga kursus dan pelatihan berstandar industri. Tahun lalu udah 200, sekarang 200 lagi. Ini semua dalam rangka untuk mendekatkan lembaga kursus dan pelatihan dengan buka. Supaya apa? Supaya lulusannya tersalurkan cepat. Nah, dalam rangka itu juga nanti ada bantuannya, bantuan Sapras untuk LKP. Nanti sudah betul. Alhamdulillah. Nanti ada bantuan Sapras untuk LKP yang terpilih sebanyak 1 lembaga. Makanya mari kita sama-sama berpacu. Yang namanya Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, Sragen, jangan mau kalah. Ini kan Jawa main kita ya, masa kalah dengan yang luar Jawa. Ya, makanya tolong mari sama-sama memperbaiki lembaganya depan supaya program-programnya bagus. Yang pasti kami akan berupaya yang meningkatkan SDM-nya, meningkatkan programnya, meningkatkan juga sakrasnya. Tapi sakras dan pengertian alat ya, bukan gedung, bukan, belum mampu. Ya, nah kemudian juga ke depan kami lagi merancang yang namanya akademi komunitas atau program D1 D2 untuk kursus dan pelatihan. Dan nanti kawan-kawan lembaga yang masuk kriteria bisa mengajukan program D1 D2. Kenapa? Yang namanya akademi sekarang tidak ada yang namanya D1 D2, tetapi akademi politeknik mulainya D3. Dan D1 D2 digarap oleh lembaga kursus dan pelatihan. Semakin berpulang lainnya. Nah, nanti juga ada bantuan-bantuan kepada lembaga yang ditunjuk untuk menyelenggarakan program D1 D2. Apalagi nanti ada program mikro kredensial. Program ini nanti lembaga yang bagus akan dipakai sebagai tempat magangnya para mahasiswa. Nanti program Merdeka Belajar, Pak Menteri sudah mencanangkan bahwa lembaga kursus dan pelatihan yang kredibel akan dipakai untuk belajarnya 1 semester mahasiswa lembaga khusus. Ini. Yang tidak harus linear jurusannya. Ini. Contoh nih, LKP Tenarkom yang Boyolali ditunjuk sebagai lembaga untuk penyelenggaraan mikronesia. Nanti mahasiswa misalkan di Solo belajar di tempatnya Pak Tenarkom ini selama 6 bulan dibiayai oleh pemerintah. Makanya mari sama-sama supaya bagaimana ke depan program kita bagus. Kursus dan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi terus berguna di ya, baik menggunakan baik online ya dan lain-lainnya. Semuanya akan kita rancang supaya ke depan lebih baik dari hari esok, hari sekarang ini. Ya. Masih ada? Kalau sudah tidak ada ya, kita saatnya Bapak Ibu mendengarkan bagaimana kiprahnya, bagaimana sepak terjangnya dan kawan-kawan untuk program PKW. Waktunya panjang sampai kurang lebih jam 5 sore. Dan alhamdulillah Bapak Ibu diundang oleh Mbak Yanti, nanti walaupun sedikit akan ada ganti transport, akan ada yang namanya uang harian full day. Jadi kalau usah khawatir nanti makan dan minum disediakan oleh Mbak Yanti. Jadi saya hanya sekedar jalan saja. Dan ya siap ya Bu Sel ya. Baik, terima kasih Bu Galuh ya. Bu Yanti dan kawan-kawan ya. Dengan demikian maka secara resmi
pengimbasan program PKW tahun 2020 untuk LKP aktif secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasum. Semoga bermanfaat dan menjadi warning agar menjadi lebih baik ke depannya. Apalagi terutama untuk LKP Bapak Ibu yang akan mengakses program PKW. Memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan program PKW LKP Yanti tahun 2020. Kepada Ibu Haryanti AMD, waktu yang tepat kami serahkan. Iya, Bu. Lajeng, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah terroyal-royal hadir di LKP kami yaitu di LKP Jakarta. Maaf sekali kepada kecil ya, tapi nanti yang penting kita dapat ilmunya dan manfaatnya. Terima kasih untuk Pak Kasum dari Direktorat Khusus Pokja untuk PKW atau program kewirausahaan. Jajarannya yaitu Pak Yuri dan Pak Masrin. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk kru kami di LKP Yanti Jakarta, ada instruktur dan admin serta Bapak Ibu yang hadir dari Boyolali, dan Sidoarjo ya. Jauh buatan kalau mau Bapak Ibu sampai sini. Oh dekat ya. Ya terima kasih ya. Walaupun jauh tapi dekat di hati begitu ya Pak Ibu. Sebelumnya saya salam kenal juga dari saya yang Bapak Ibu. Saya sangat terbuka sekali untuk kedatangan Bapak Ibu. Hadir lagi di sini ya. Di sini nanti saya juga akan menyajikan sate ayam Ponorogo di depan itu milik saya juga di Bapak Ibu. Itu sate itu karena saya, jadi saya awalnya memang seorang wirausaha. Jadi nanti saya akan berbagi pengalaman bagaimana wirausaha yang kita lakukan akan diberikan kepada peserta didik atau rintisan usaha nantinya. Ya, tentunya nanti bagaimana kiat-kiatnya supaya si anak-anak ini atau rintisan usaha ini tentunya bisa sukses dan sesuai harapan dari program pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran. Sebelumnya saya akan putar dulu video best practice atau perjalanan kami ketika melaksanakan program kewirausahaan yaitu tata kecantikan rambut di tahun 2020 kemarin. Coba silakan. Sanitizer.
Suaranya nggak masuk ya? Iya, Mbak. Baik, sudah saja Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi adalah perjalanan kami ketika melaksanakan program catatan wirausaha di tahun 2020, yaitu dalam bidang tata kecantikan rambut. Kita memang dari awal sampai akhir itu dari bagaimana kemudian perekrutan dan bagaimana kita menyiapkan kurikulum bagi peserta didik sampai kita mendampingi untuk membuka usaha, itu benar-benar kita dampingi. Kita juga mendampingi itu selama 1 tahun ke depan, dan kita bagi tim. Jadi saya ada Ibu Dwi selaku ibu saya, dan juga Ibu Yaya selaku ibu saya. Kita bagi tim untuk memonitoring tiap-tiap kelompok usaha. Jadi siapa koordinatornya kita juga, sehingga kita bisa pantau sampai 1 tahun ke depan perkembangan dari rintisan kami. Itu mungkin PowerPoint-nya bisa mulai. Ya, ini saya pertama kali yang kami lakukan adalah mensosialisasikan program kami, yaitu program kewirausahaan. Mungkin juga bisa nanti dari program Bapak Ibu yang akan disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui bahwa kita itu ternyata lembaga khusus yang mewadahi masyarakat tentunya untuk bisa berbagi ilmu, sehingga untuk tujuan dari pemerintah sendiri meningkatkan SDM serta mengentaskan pengangguran bisa tercapai. Ya, kemudian sosialisasi apakah yang saya lakukan yang kami lakukan di sini? Karena di sini sosialisasi kepada masyarakat tentunya saya bekerja sama dengan UMKM ini, Bapak Ibu ya. Saya bekerja sama dengan grup-grup UMKM di komunitas ICSD. Di wilayah Surakarta ada ICSD, yaitu wilayah komunitas UMKM yang terbagi menjadi 4 grup. Nah, siapa itu ketuanya? Saya yang deketin ketuanya. Kan deketin ketuanya, Bapak bolehkah saya nge-share program kami ke grup-grup ini, gitu. Otomatis mereka akan menyambut kita dengan senang ya. Oke, boleh Mbak Yani, masukin aja gitu ya. Terus saya dibantu Pak supaya ini peserta bisa benar-benar ke masyarakat yang kita inginkan. Bagaimana caranya? Oke, saya bantu Mbak masukkan ke grup kami. Ada 1.000 masyarakat yang bisa membaca sosialisasi kita di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, saya gunakan WA group. Saya pakai WA Blast. WA Blast itu nanti saya gunakan ke grup, saya posting, sehingga nanti saya bisa mendapatkan siapa saja yang akan mendaftar. Ya, tentunya ini salah satu flyer saya Ibu ya di gambar tersebut. Itu flyer yang saya berikan di grup-grup WA. Nah, kemudian bagaimana mendaftarnya si anak-anak ini? Karena ini kan pandemi ya Bapak Ibu. Jadi kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Tentunya tidak mungkin saya mendatangkan untuk daftar ke lokasi, Pak. Tetapi kita membuat Bitly, ya, membuat Google Form. Kemudian Google Form tersebut saya masukkan ke player. Di bawahnya saya kasih copywriting biar anak-anaknya atau peserta ini mendaftar di sana. Nah, lembaga Bapak Ibu ini tentunya pasti semua sudah hal yang tidak baru lagi ya Bu untuk Google Form. Lalu sebutan Bapak Ibu, semua pakai Google Form ya pasti Bapak Ibu, atau mungkin offline datang ke lokasi juga bisa ya. Tetapi efektif jika kita menggunakan by data Ibu atau base database. Database ini kita mudah sekali untuk mendapatkan secara mudah. Kita klik saja nama, itu muncul berapa anak-anak ini. Oh, di situ sudah umurnya sudah terseleksi sendiri tanpa kita harus banyak-banyak menggunakan energi kita untuk menanyain satu-satu. Database ini luar biasa sekali untuk perkembangan lembaga. Jadi mau nggak mau ya kita harus mengikuti digital, ya, Bapak Ibu. Nah, kita harus belajar lagi untuk lebih maju dengan mengikuti perkembangan di era sekarang ya, era digital atau milenial. Nah, ini salah satu sosialisasi tersebut memang memanfaatkan digitalisasi di era. Yang kedua, balik lagi Pak ya sebelumnya. Oke. Nah, di sini saya ada tulisan melalui web lembaga. Jadi postingan dari flyer itu saya masukkan di web kami.
Ya, web kami di https://yantisurakarta.com, nanti bisa dicari di Google, itu pasti ada postingan pelayanan kami yang di sana, sehingga anak-anak daftarnya melalui web kami juga. Jadi kami ada 3 ya, dari web lembaga, dari grup UMKM, yang satunya dari WA Blaster. Dari sana sudah nggak usah sulit-sulit, peserta pasti banyak. Gitu. Kemudian next, ya. Lalu bagaimana kita LKP Yanti menyeleksi peserta didik yang banyak mendaftar? Kita tentukan saat itu tanggalnya, Ibu, Bapak, saya tentukan tanggal di mana peserta didik tersebut akan datang ke lokasi. Nah, dengan datang ke lokasi, tentunya kita akan bisa menanyakan kepada peserta didik ini. Misalkan saya tanya, Mbak, tahu catok enggak? Mbak, saya nggak tahu catok aja nggak tahu, misalkan. Bagaimana nanti mau belajar? Kita kira-kira kesulitan enggak untuk yang tidak memiliki minat dan bakat, hanya sebatas aku pengen melu aja lah, waktu longgar gitu, kira-kira nanti masuk nggak Ibu, Bapak Ibu? Nggak mungkin masuk kan. Nah, berarti kita nggak akan mendapatkan apa yang kita inginkan tentunya. Nah, lalu bagaimana caranya? Ya kita seolah menjadi HRD ya. Ibu paham ini HRD? Ya, personalia ya. Kita seolah menjadi seorang personalia. Kita itu seorang psikolog ya istilahnya. Dengan di sana kita akan bisa menanyakan sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuannya cuma sebatas mengisi waktu untuk ikut kursus, atau memang benar-benar ini keinginannya tinggi untuk berwirausaha. Sebenarnya dari bagaimana kita berkomunikasi sudah dapat kesimpulan arahnya kemana sih anak itu sebenarnya. Nah, ini melalui minat dan bakatnya. Nah, lalu yang kedua, syaratnya apa seleksinya? Tentunya dari syarat yang sudah ditentukan oleh Kemdikbud ya, yaitu berdasarkan umur, kemudian sekolah kelas loro ini ya. Oh iya, yang diberikan oleh iki dari syarat apa? pribadi. Mulai dulu Mbak Ini Titi minat dan kelas loro. aku sebagai seorang personalia dengan psikologis yang saya miliki, karena selama ini 20 tahun saya sudah salon, sehingga kelihatan sekali anak ini tujuannya kemana. Saya ngomongnya kecepatan nggak nih Bapak? Ya. Baik, sebelum saya melakukan pembelajaran atau program yang kita lakukan, saya melakukan pelaksanaan program terlebih dahulu, yaitu Jadi gini kawan-kawan, bisa dia menjelaskan, kalau kira-kira ada yang kurang jelas, langsung aja ditanya langsung. Jadi nggak perlu nanti di belakang itu Pak. Langsung aja tanya, ini maksudnya apa Bu? Dan bagaimana. Boleh gitu ya. Sebenarnya ini saya lanjutkan dulu atau ada sesi pertanyaan dulu? Boleh? Oke, siap. Mohon izin untuk mengulang suara saya ini ya. Saya dari LKP Karya Abadi Boyolali yang tadinya sering bertanya tentang pimpinan. Saya berkesan dan menarik, membuat hati saya itu lebih yakin lagi. Ternyata motivasi dan tantangan keberanian itu di bidang harus diberanikan gitu. Oke. Ini pertanyaan saya begini Bu Yanti. Tadi saya menarik bagaimana sih cara agar lebih cepat ditanggapi oleh seorang pemimpin UMKM, karena pribadi saya bertanya dan meminta dan memohon itu semua yang saya minta itu belum ada izinnya. Ada yang tadi sudah saya bilang, nanti kalau udah besar saja mas jadi roda atau mungkin ya pesertanya yang kan mesti orang 25 orang mesti ya masuk sini semua belum kuat tempatnya kan gitu. Dan saya yang tanyakan trik-trik cara
trik-triknya saja. Mungkin kalau prakteknya lebih hafal saya daripada itu ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa kalau mau? Kamsin saya. Pak Ramsin. Pak Ramsin dari mana Pak? Saya dari Lego Boyolali. Dari Lego Di Bandung, Boyolali. Mbak Desa. Oh ya. Nama lembaganya apa Pak? Karya abadi. Karya abadi di bidang apa Pak? Di bidang menjahit. Menjahit. Oke. Baik Bapak Ibu. Ini intinya berarti pertanyaan Pak Kamsin Pak Kamsin. tentang trik-trik untuk Nah, mendekati orang gitu aja. betul, trik-trik untuk bagaimana menarik seseorang biar percaya dari kredibilitasnya ya itu kepercayaan kita bagaimana agar orang ini yakin oh iya iya tenang gitu ya. Apa ini ngampusnya orang itu kelihatan dari gitu ya. Oke. Nah ini berarti saya boleh tanya lagi nih Mas. Mas ini ikut di komunitas organisasi apa saja? Saya selama di lembaga kursus untuk komunitas itu kan hanya yang seperti yang wajib-wajib itu ya. Kalau yang UMKM itu kan pernah masuk di dalamnya itu tapi belum masuk di organisasi. FGD itu juga saya dikeluarkan. Berarti intinya agar kita dipercaya kita masuk ke komunitas dulu enggak? Masuk dulu kan Bapak Ibu? Iya, kita di organisasi dapat income enggak sebenarnya? Enggak dapatkan, tapi di organisasi kita dapatkan apa namanya? Relasi. Kita dari relasi tersebut otomatis kepercayaan dapat enggak? Dapat. Kalau Bu jadi pengurus ya Bu, oh, ini bukan uang. Kira-kira nama kita dikenal enggak? Dikenal kan? Kita dipercaya enggak? Dipercaya, ya. Dengan kepercayaan tersebut adalah suatu bukti bahwa di komunitas kita diterima. Nah, semakin kita banyak untuk bergabung dalam komunitas, semakin kita akan pandai mengetahui semua karakter kawan-kawan kita. Nah, disitulah tempat kita untuk belajar. Ini kira-kira enaknya Bapak ini diapain ini? Mas jadi ternyata gitu. Misalkan, oh ya, oh Bapak ini enaknya kalau yang lembut terus Pak, pegangan Pak. Saya nggak suka pegangan Pak. Ya udah kita nggak suka. Saya sukanya nih nongkrong yang enak-enak Mbak. Boleh. Kan kita komunikasi di HP Pak. Ini beberapa karakter Bapak itu berbeda-beda. Beda-beda. Ketika kita selamat pagi Bu, gimana kabarnya? Responnya ada yang lambat, ada yang cepat. Kemudian cara Bapak Ibu ini menuliskan apa ya? Jawaban pun kan bisa ambil kesimpulan. Oh, berarti si Bapak ini maunya enggak pasti. Atau ini maunya yang kita memposisikan diri untuk mendekati seseorang, tentunya kita mengikuti gaya si orang tersebut. Gitu Mas. Ya, gitu. Kalau UMKM ini kebetulan ketuanya Pak Joko Sutresno ya. Pak Joko Sutresno itu orangnya nggak pucak-pucak ngaten gitu. Nah, berarti saya komunikasinya ya agak rada banyak gitu Mas. Nah, ternyata ini berhasil untuk memberikan kepercayaan dan rasa saudara. Perasaan untuk oh iya di koncoku. Gitu. Kalau sama koncone diri ini mesti rada tangi. Jadi kita belajar dari bagaimana komunikasi dan menarik seseorang untuk begini, low profil saja, lebih mengenal di hati. Nanti bisa sharing, saya juga akan dia Pak Rudi monggo. Ini Pak Rudi itu saya kebiasaan yang kemarin Bapak Ibu. Nanti akan memaparkan bagaimana juga kita berkarakter, kita membangun karakter kita untuk berkomunikasi. Terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang perlu ditanyakan untuk yang terkait masalah tadi. Sudah cukup ya? Bisa saya lanjutkan? Baik, saya lanjutkan untuk kemudian sinkronisasi kurikulum ya. Di sini saya sinkronisasi kurikulum saya lakukan yaitu Bu, bekerja sama dengan DUDI, IDUKA, Industri Dunia Kerja. Nah, sinkronisasi kurikulum di sini pertanyaannya begini. Bolehkah kita menggunakan di luar dari kecantikan rambut sendiri? Boleh asal masih dalam koridor yang ada di SKKNI atau KKNI. Nah, di sini saya lakukan sinkronisasi kurikulum terkait dengan materi yang dibutuhkan oleh
oleh peserta didik dan connect dengan si masyarakat. Contoh saja di SKKNI saya tidak menemukan ini Bu apa namanya yang ini LS ya. Saya tidak menemukan LS di dalam SKKNI waktu itu. Nah, ini saya undang untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di salon, saya undang ke tempat kami, kemudian saya memaparkan kira-kira di dunia kerja itu yang dibutuhkan apa toh, karena di SKKNI yang kecantikan rambut itu sendiri terbatas. Lalu bagaimana kita sinkronkan dengan masyarakat? Oh, ternyata masyarakat itu yang dibutuhkan sudah bukan herpes lagi. Misalnya. Dulu pelajaran di SKKNI itu herpes itu tanggul yang cemoro itu. Cemoro bentuk ini Bu. Nah, itu di SKKNI pelajaran ada, itu ada dan mata pelajaran itu mengampu lebih dari 20 JP. Padahal kebutuhan di masyarakat itu tidak tinggi. Materi membentuk cemoro ini untuk anak mau buka salon, saya rasa tidak dibutuhkan sekarang. Yang membutuhkan penjual-penjual sanggul, bukan peserta didik lagi. Nah, lalu bagaimana kita mengambil materi-materi yang nantinya itu siap kerja, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, yang dilakukan adalah sinkronisasi kurikulum terhadap siapa, kepada siapa, kepada IDUKA. Untuk siapa? Untuk masyarakat atau peserta yang akan nantinya mengikuti program itu. Ya, lanjut next. Nah, pelaksanaan hybrid. Saya tahun 2020 ini melaksanakannya offline dan online. Ya, offline-nya apa? Offline-nya memang harus datang di lembaga. Tapi online yang saya lakukan, ini yang pertama saya menggunakan virtual. Virtual itu jadi menggunakan Zoom ya. Saya menggunakan Zoom dulu. Dan yang kedua, online-nya saya menggunakan distance learning. Apa itu distance learning, Bapak Ibu? Saya membuat tutorial. Tutorial saya masukkan ke YouTube. Nah, di situ anak-anak belajar dari YouTube konten milik saya sendiri. Jadi nanti Bapak Ibu membuka LKP yang disepakati, itu ada semuanya materi-materi yang digunakan oleh peserta didik. Gitu. Tetapi memang linknya terbatas untuk peserta didik. Tapi juga ada materi-materi umum yang saya lampirkan. Gitu. Jadi online-nya ada dua, online tatap muka, Zoom, ya. Yang satu online tetapi jarak jauh di mana saja kapan. Gitu. Iya, yang untuk online handphone Mas. Baik. Ya, yang online itu sebelum memasuki materi. Jadi misalkan gini, saya materi hari ini potong rambut gitu. Besok potong rambut. Jadi hari ini kita kan sudah bikin grup gitu Mas. Di grup itu, di grup WA itu saya pasang instrukturnya. Potong rambut instrukturnya misalkan Bu Dwi ya. Bu Dwi ini sudah saya pasang. Bu Dwi, kamu tak ajarin bikin tutorial di YouTube. Sebelum materi masuk Mas, Bu Dwi ini sudah saya ajarin dulu. Kita sudah ajarin instruktur untuk membuat video. Walaupun melalui Android. Sederhana saja Ibu, tidak usah harus kamera-kamera yang luar biasa, sederhana saja. Diajarkan kepada instruktur kita dulu. Itu kita dikumpulkan, ayo piye caranya gawe video pembelajaran, ayo.
Pak udah bisa Pak? Bisa. Ya. Lewat Safari. Kemudian materi TKR yang kecantikan rambut kami sudah dilakukan oleh instruktur kami. Jadi instruktur kami itu memiliki kompetensi baik dan satu kompetensi mengajar metodologinya. Betul nggak kalau itu? Kompetensi mengajar butuh nggak instruktur? Butuh. Metodologi, bagaimana cara mengajarnya. Itu berarti teorinya ya. Berarti gestur kita bagaimana kita mengajarkan. Itu harus dimiliki kompetensinya oleh si instruktur. Nah, sebenarnya instruktur saya itu dua-duanya waktu itu belum memiliki metodologi instruktur. Tapi ya saya tak usahakan, ayo tak bayarin, kamu harus bisa, saya ikutkan ujian. Metodologi instruktur, bagaimana cara menyampaikan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kompetensi teknisnya. Teknis ini ya berarti yang program jahit ya kompetensi jahit, program kecantikan ya kompeten di kecantikan seperti itu berarti uji kompetensi teknisnya ya kalau itu. Kalau metodologi cara mengajarnya, nah ini harus kompeten supaya apa? Diterima proposal kita. Proposal kita nanti nggak bakal diterima kalau kita belum punya kompetensi. Apalagi tahun 2021 kita akan kompetensi. Oke. Lanjut lagi. Nah, di sini ada tulisan kewirausahaan Ibu. Ini adalah salah satu materi kewirausahaan yang nantinya mungkin lebih detailnya akan disampaikan oleh Bapak Rudi. Ya, materi kewirausahaan yang kami bangun yaitu online dan offline juga. Sama, online-nya saya masukkan ke web. Kemudian offline-nya Pak Rudi hadir ke Surakarta. Walaupun Pak Rudi ini dari Pundi Pak, dari Jawa Timur. Saya mendatangkan impor. Saya instrukturnya impor kewirausahaan dari Jawa Timur. Nanti mungkin akan menyampaikan bagaimana Pak Rudi ini memberikan kewirausahaan bagi anak-anak. Yang selanjutnya yang keempat saya mengajarkan digital marketing bagi anak-anak. Jadi anak-anak ini setelah belajar salon ya, atau nanti oleh Bapak Ibu ya masing-masing, ini saya datangkan instruktur dari gradasi dan gapura digital.